Halo semuanya, perkenalkan nama aku Imade Raun Abioga, biasa dipanggil Raun. Aku dari program studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, angkatan 2022. Nah, jadi teman-teman, tahun ini aku mendaftar untuk menjadi co-fasilitator atau co-fas PPSMB 2023. Untuk bisa menjadi co-fas yang baik, yang bisa membimbing Gamada nantinya, tentunya aku harus bisa mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Nah, untuk itu aku menggunakan analisis SWOT, SWOT, di mana S artinya strength atau kekuatan, W atau W itu artinya weakness atau kelemahan, O itu artinya opportunity atau peluang, dan T itu artinya threat atau ancaman. Nah, sekarang mari kita breakdown masing-masing hasil analisis SWOT aku. Yang pertama itu adalah strength. Kelebihanku adalah memiliki keinginan yang besar untuk mengeksplorasi segala kemungkinan yang ada, di mana kemungkinan tersebut adalah yang aku pikir sejalan dengan tujuanku dan dapat membantuku mencapai tujuan tersebut sekaligus mengembangkan kualitas diriku. Imbasnya, karena dalam eksplorasi tersebut aku sudah punya goals yang jelas, maka dalam setiap kegiatan, setiap tanggung jawab yang diberikan untukku akan aku kerjakan dengan sungguh-sungguh dan aku jamin pasti selesai dengan baik. Dan oleh karena itu juga aku bisa selektif dalam memilih kegiatan apa yang jadi prioritas aku, sehingga waktuku bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua ada weakness. Sekarang ini kita hidup di zaman di mana distraksi itu banyak jumlah dan jenisnya yang mempengaruhi semua orang, tak terkecuali aku. Terkadang aku terdistraksi oleh hal-hal seperti media sosial, video game, atau ajakan main teman-teman. Bisa dibilang FOMO lah ya. Nah, yang dimana itu menurutku nggak apa-apa, tetapi akan menjadi masalah ketika distraksi tersebut terus-menerus mengalihkanku, sehingga aku terkadang melupakan tanggung jawab yang harus aku lakukan. Yang ketiga ada opportunity. Dalam konteks menjadi seorang co-fasilitator, tentunya banyak banget peluang yang bisa aku dapatkan. Beberapa di antaranya, aku bisa mengembangkan terutama soft skillku seperti komunikasi in general, problem solving, teamwork, dan juga public speaking. Aku juga bisa menambah relasi dan memperluas jaringan pertemananku dengan co-fas, dengan anggota panitia yang lainnya, juga Gamada nantinya. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Nah, dalam seleksi co-fasilitator ini tentunya persaingannya sangat ketat. Teman-teman calon co-fas yang lain, aku yakin merupakan orang-orang yang hebat dengan kualitas atau kelebihannya masing-masing yang tidak bisa aku remehkan. Aku bisa saja gugur bersaing karena kalah bersaing dengan mereka. Ada juga ancaman di mana waktu yang punya terbatas, namun banyak sekali kegiatan yang harus aku lakukan sehingga menjadi sulit untuk fokus di satu hal. Nah, setelah melakukan analisis, aku evaluasi lagi langkah apa sih yang bisa aku lakukan untuk mengatasi kekurangan aku. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, aku membentuk kebiasaan yang sederhana, yaitu membuat to-do list untuk setiap hal yang harus aku lakukan beserta deadline atau waktu pelaksanaannya. Misalnya, tugas yang diberikan dosen atau jadwal rapat. Nggak masalah bentuknya seperti apa, yang penting aku ada tempat untuk mencatat sehingga aku nggak lupa akan kewajiban yang harus aku lakukan. Teman-teman, setelah mengenal aku lebih dalam, mungkin teman-teman pada penasaran, apa sih motivasiku mendaftar divisi co-fasilitator? Jadi menurutku, bagi sebagian besar atau mungkin seluruh Gamada, co-fas menjadi role model yang menunjukkan bagaimana seorang mahasiswa UGM bersikap. First impression Gamada juga akan terbentuk dari co-fas. Dulu ketika aku baru pertama kali masuk UGM, aku merasa takut, nggak bisa beradaptasi dan akan sulit mendapat teman. Ditambah aku baru pertama kali hidup sendiri jauh dari keluarga. Tapi waktu itu ada kakak co-fas yang menyambut aku dan Gamada yang lainnya juga dengan tangan terbuka, menjadi teman pertama kami sehingga aku gak khawatir akan berkuliah di UGM. Oleh karena itu, aku ingin menjadi co-fas untuk memastikan Gamada merasa diterima dengan hangat di UGM dan merasa memiliki seseorang yang dapat diandalkan ketika baru beradaptasi ke lingkungan yang baru. Dan bagi pribadi saya sendiri, sama seperti opportunity tadi, merasa menjadi co-fas dapat menambah skill, terutama skill komunikasi dan public speaking saya, yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk diriku ke depannya. Sekian dari aku, terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa.